Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalam donya lan akhirat. Sifatnya Allah Ar-Rahimi zat kang welas asih ing dalam akhirat loko. Wal maqalatu sadisatu wal arba'una utawi dawuh kang nomor 46. Iku an Sufyan bin Ibnu Uyainah saking Sufyan Ibnu Uyainah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Sufyan qala man utawi sapa wonge iku ahabba demen sapa man Allah ing Gusti Allah ahabba mongko demen sapa man ing wong ahabbahu kang demen ing man sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala halil muhulur Allah minal ulama saking pira-pira wong alim wassolihina lan pira-pira wong kang padha saleh kabeh. Jadi menurut Sufyan Ibnu Uyainah itu dawuh sing sapa wonge seneng nang Gusti Allah mesti seneng marang wong sing disenengi Gusti Allah. Lah wong sing disenengi Gusti Allah kuwi sapa? Ya para ulama, para sholihin, para syuhada wal auliya, para wong saleh. Dadi nek sampean iku seneng nang Allah, mesti meneh para dengan ulama seneng, dengan guru seneng, dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah hanya untuk mencari ridha Allah, mesti sampean kabeh seneng. Lah kalau ada orang mengatakan dia itu senang na Allah, tapi terhadap ulama musuhi, terhadap kiai malah justru menghalang-halangi pengajian dan sebagainya, itu gak senang. Yang namanya senang itu kan berani berkorban. Senang tanpa berkorban, ya senang palsu. Mana senang nang punya sapi, ya zaman harus berkorban tenaga, pikiran, mulai suker dan sebagainya, ngeretnya setiap hari, nimpal setiap hari. Sampai pun sekarang usum PMK, penyakit mulut dan kaki, sapi-sapi dan mati di mana-mana. Susah karena apa? Senang. Ditinggal kekasihnya malah senang guyu. Senang ya susah. Satu-satunya aset yang paling ditunggu, paling dijaganya itu sapi, rojo koyo. Tapi ternyata sekarang ini di mana-mana ada penyakit PMK, penyakit mulut dan kaki. Kalau sapi sudah ngiler terus gitu, akhirnya nggak mau makan, lama kelamaan itu kukunya itu cepot, akhirnya gelembang mati. Di mana-mana itu setiap hari ada yang punya sapi itu 30. Kada Brahmana semua, besar-besar itu. Satu ekor itu minimal 30 sampai 40. Kalau dikalikan 30 ekor berapa juta. Tapi karena Allah Maha Adil, karena Allah itu Maha Adil, sakit seneng nih sampai mendewa-dewakan sapi, lali karo perintah Allah. Akhirnya apa? Setiap hari mati 5, akhirnya kan ya Allah. Makanya kita senang tuh yang harus melebihi batas itu cinta kepada Allah. Selain Allah ya tengah-tengah, sedang-sedang aja. Senang sama istri, istrinya cantik, pinter, seneng begitu. Sakit seneng nih, kadang-kadang tuh dia tuh mau ngaji nggak mau. Karena apa? Kalau di rumahku, orang istriku di rumah sendiri nanti kan bagaimana ini? Akhirnya yuk lah jamaata wala ngaji ya, gue nggak mau kemana-mana. Karena apa? Kamu mau ngapa sekarang nggak mau keluar? Karena saya sangat cinta terhadap istriku, saya nggak mau kemana-mana. Itu akhirnya kan repot. Cinta yang harus melebihi batas hanya cinta kepada Allah. Selain tengah-tengah aja, sedang-sedang aja lah. Senang kalau sapi sakit senangnya mati wes. Senang dengan sepeda motor diubah terus disabuni terus disamponi terus setiap hari. Padahal dia itu nggak pernah sampon, nggak pernah mandi. Karena ada sakit senang dengan sepeda motor. Akhirnya setelah dibersihkan ditaruh di rumah, terus akhirnya dicuri oleh pencuri. Hilang, wah senang lagi. Melebihi karena cinta saking melebihi, akhirnya itu nangis sampai beberapa minggu. Terus ora sholat, ora
ngaji ora jamaah wis lali semua karena apa? Sakit cintanya. Maka di sini man ahabba ma ahabba Allah. Man ahabba Allah ahabba man ahabbahu Allah. Sing sapa wong cinta terhadap Allah, pasti dia senang terhadap orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu para ulama, para sholihin dan seterusnya. Waman utawi sapa wong iku ahabba seneng sapa man ing wong ahabbahu kang demen ing man sapa Allah Gusti Allah taala halim maha luhur sapa Allah, ahabba mongko demen sapa man ma ing perkara ahabba kang demen sapa man ing ma fillahi ing dalem Allah taala halim. Jadi wong nak seneng karo Allah mesti seneng dengan orang-orang yang dicintai Allah. Dan barang siapa senang kepada orang-orang dan cintai Allah, pasti dia itu senang amalan-amalan orang itu. Para ulama, para sholihin itu kan ahli baca Quran. Karena kamu senang kepada Allah, kamu senang membaca Al-Quran, senang ngaji, kamu senang ngaji, senang sedekah. Ulama, sholihin itu enggak senang rasan-rasan karo orang rumpi, itu enggak senang. Karena beliau nggak senang, kamu jangan senang. Karena Allah, karena kamu senang kepada Allah. Malah terbalik kadang-kadang. Para ulama itu senang ngaji, zikir, baca Quran, sedekah dan seterusnya. Wah, bagus men aku ini mundur halus wes. Maka di sini dijelaskan man ahabba Allah taala ahabba ma ahabba fi taala minal a'mali saking pira-pira ngamal as-sholihati kang bagus-bagus. Orang-orang yang para ulama sholihin itu orang-orang sebagian itu senangnya amal soleh, amal soleh untuk diri sendiri, amal soleh untuk umum, itu senang membantu orang lain yang nggak mampu, menolong orang lain yang nggak mampu, memberitahu atau memberikan satu petunjuk kepada orang yang nggak tahu, mulang sholat dan sebagainya. Itu termasuk senangannya para ulama, para sholihin. Lah karena kamu cinta terhadap orang-orang yang disenangi oleh Allah, maka kamu harus cinta terhadap amalan-amalan yang disenangi oleh orang tadi. Ngaji. Kalau ulama-ulama salafiyah itu senangannya ngaji. Ngaji setiap saat 24 jam itu waktunya untuk mengaji, untuk ibadah. Bayangkan pada subuh, jamaah subuh, sebelum subuh sudah bangun wiridan, terus qoblas sholat qoblas subuhi rakaat, sholat sebelum subuh itu 2 rakaat, nilainya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus daripada dunia seisinya. Jadi dunia sing gemebiar seperti itu, sampai gedung-gedung pencakar langit, orang-orang cantik, wah itu dibandingkan sholat qobliyah subuhi 2 rakaat, itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus dari dunia seisinya. Pokoknya tangannya mesti jam 3 sudah bangun, ya tahajud dan terus wiridan, mandi subuh langsung sholat qobla subuh. Lah terus setelah sholat qobla subuh membaca Fatihah 41 kali. Di dalam satu kitab diterangkan barang siapa sholat qobla subuh 2 rakaat terus membaca Fatihah 41 kali, insya Allah urusan segala urusan sing ruwet, sing sulit, sing masya Allah akan teratasi, utang oke akan teratasi dan lain sebagainya. Sama dalam tengah-tengah belajar itu insya Allah akan diberi kecerdasan. Terus menunggu sholat jamaah atau jamaah subuh, terus subuh, setelah subuh wiridan, setelah wiridan ngaji. Kalau di Al-Fatah ya kami sauki minimal 1 juz bersama. Kalau terus itu setelah ngaji dengan santri itu guru akhirnya olahraga, jalan-jalan atau mencari maisha apa, memberi makan lele dan sebagainya. Nanti jam 10 lebih atau jam 11 tidur qailulah. Tidur qailulah itu tidur sebentar menjelang zuhur untuk agar nanti malam bisa bangun. Setelah itu jamaah zuhur, setelah jamaah zuhur ngaji sampai hampir ngasar dan terusnya. Jadi bergulir 24 jam waktunya untuk ngaji dan untuk ibadah Allah. Itu kiai salaf ya.
ora usah di jam, sak jam piro dan sebagainya enggak. Makanya di sini minal a'mali saking piro-piro ngamal as-sholihati kang bagus-bagus wa man utawi sapa wong iku ahabba demen sapa man mae perkara ahabba kang demen sapa man ing mafillahi ing dalem Allah to krana Allah ahabba mongko demen sapa man alla ya'rifahu yen to ora weruh ing man sapa annasu pira-pira manungsa terus wong ora seneng karo Allah. Pasti orang itu cinta kepada orang-orang yang disenangi Allah. Dan barang siapa senang kepada orang-orang yang dicintai Allah, pasti senang dengan amalan-amalan solehah yang diamalkan orang tersebut. Yes. Terus barang siapa senang terhadap amal-amal soleh yang diamalkan oleh para ulama, para solehin, orang tersebut pasti senang tidak dilihat manusia. Orang dipamerke, dipublikasikan. Ngapalne Quran apa nggur ngatamne Quran gitu. Kadang-kadang balik pamer ke sana sini. Wah, tamne Quran Daroh Wali Songo. Wah, usah dipamerni. Dadi wong ku nak seneng terhadap amal sholehah, malah seneng enggak usah dilihat orang. Di kamar sendiri, kadang-kadang malah justru enggak dipamerkan dan dipublikasikan. Sekarang ini kan malah banyak yang dipublikasikan. Berarti menunjukkan enggak mencari ridho Allah. Kalau kita ngamal untuk Allah, kenapa kita pamerkan keluar? Percuma, nggak ada apa-apanya. Harus ikhlas. Allah ya'rifahun nas. Dia itu senang, ahabba. Allah ya'rifahun nas. Dia itu senang, tidak dilihat oleh manusia. Nah, saya ngerti sodakoh, ya ora usah dipamernya. Wah, aku mau sodakoh, nyumbang masjid, nyumbang musola, nyumbang pesantren, pamer ke dipublikasikan. Ojo aku, ojo tak bantu no, gak iso. Pamer kan, boleh selawatan, wes mau menjadi calon legislatif, walah dapil berapa, di sana dipermudah. Tapi tujuan utamanya bukan karena Allah supaya dia nanti dipilih, mau maju sebagai kandidat kepala desa, walah udah dibantu, musola dibantu, masjid dibantu. Tapi tujuan utamanya bukan karena Allah, karena dia supaya dipilih menjadi kepala desa, rugi. Jadi kita amal hanya untuk Allah. Kita sedekah hanya Allah, sedekah gak usah dipamerkan, gak usah dipublikasikan. Apalagi baca Quran, gak usah dipublikasikan, gak usah. Saya setiap hari khatam sekian. Saya setiap hari murojaat 6 juz 1 minggu khatam, gak usah dipamer-pamerkan seperti itu. Udah cukup yang tahu kita dengan Allah Subhanahu wa. Kalau kita latih seperti itu, akhirnya tentu ikhlas. Makanya amal itu kalau kita teliti, semua itu lillah. Sholat duhur ya lillah ta'ala, Allahu Akbar, asar lillah. Nah, lillah terus mas. Bukan karena untuk manusia. Lah kalau kita ngamal, sedekah dan segala macam, ngaji sebagai mubalik karena manusia, ya udah itu pahalanya sampai di situ aja. Nanti di akhirat tidak ada apa-apanya. Ini disebutkan al-ahabba alla ya'rifahun nas bal yastagilu balik ketumpul sopoman al-a'mala ing biro-biro ngamal fil khalwati ing sepen. Malah justru dia itu selalu tersembunyi-sembunyi di dalam kamar baca Quran, di dalam kamar wiridan, di dalam kamar enggak di muka umum. Itu karena apa? Karena itu hanya Allah yang dituju. Kalau tujuan utama tidak karena Allah, karena di dalam manusia. Kadang-kadang malah terbalik itu. Sholat sendirian tuh enggak tomanina. Tepat. Begitu di sebelahnya itu ada calon mertua, bayat toman Allahu Akbar tuh walon-alon. Berarti li ajlil mertua. Li ajlil mertua, bukan li ajlillah. Allah ya'rifahu di sini wal yastaghilul a'mala fil khalwah wa naqala lan nugel sapa alang sekolahane imam sekolahane anna mahabbatallahi sak temene seneng Allah di bismane enek rong tuntuman fardun suci fardu wa ya utawi mahabbah fardun iku alba'isatu kang mahabbah kang bisa nggelemake to nangake ngalam disali awamir ngatasi manut pira-pira perintah Allah wa tinawahi lan ngeduhi piro-piro larangannya Allah waridho lan ridho bikotri kelan pesene Allah. Jadi
mahabbah terhadap Allah ada dua. Sing fardu, sesuatu yang mau membangkitkan kita untuk taat pada Allah, wajib, itu fardu. Supaya saya itu sergap sholat, supaya saya sergap membaca Quran, supaya saya itu sergap berbuat bagus, kan? Itu sesuatu yang membangkitkan kita menjalankan perintah Allah dan membangkitkan kita untuk menjauhi larangan Allah. Itu adalah fardu. Banyaklah gitu sekarang. Lebih-lebih kamu semuanya di pesantren. Di pesantren itu kan serba 24 jam ditunggu seorang kiai. Memberikan satu pengarahan, memberikan satu pencerahan, memberikan satu tuntunan terus. Ayo le jamaah, ayo le baca Quran, ayo ngaji dan sebagainya. Sampai kiai itu manggil santrinya itu le, ada yang ger, ada yang tung, ada yang gus dan sebagainya. Itu sakit. Seorang dia itu sangat sayang terhadap santrinya. Kadang-kadang santri dungane bendino disayang bendino ora paham. Wis turu sak gelem ngentot sak gelem dan gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Warido bi qadri ridho terhadap pasten. Pasten itu qadar. Ya, memang kita sudah berusaha semaksimal mungkin kita itu dipasti menjadi orang fakir. Jadi itu gak apa-apa. Yang penting kita tetap ibadah kepada Allah, diberi kesehatan, kita syukuri dan sebagainya. Kadang-kadang kita ditakdirkan menjadi orang kaya, harus tahu dan selalu senang sedekah, membantu kepada orang-orang lemah, menolong kepada orang-orang yang kesulitan. Malah tadi sugih malah itu rumahnya bondone dhewe rumahnya. Harta yang dititipkan ke kamu itu adalah hartanya Allah yang hanya dititipkan kepada kamu. Sebab sewaktu-waktu pasti akan ditarik. Nah, kalau pas kamu diberi amanah untuk mempunyai harta banyak, itu kalau nggak ngerti, ditarik. Naudzubillah min dzalik. Harta benda itu hanya amanah dari Allah. Orang manusia itu nggak punya apa-apa. Ditakdirkan cukup kaya harus ingat pada orang yang lemah. Dan ditakdirkan kita miskin harus sabar dan sabar selalu ridho terhadap keputusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wanadbun lan nomor lurune mahabbah kang den sunatake wae utawi mahabbah nadbun iku ayu wajibain toh ngajekake utawa nglanggengake sapa menengalan nawafil ing atase pira-pira ibadah sunat. Wajatani balan untuk ngeduwi sapa man as-subuhati ing pira-pira perkara subhat. Nadbun perkara mahabbah terhadap Allah yang kedua itu nadbun sunat. Kita menjalankan beberapa sunat. Sampai di dalam satu kitab, di dalam kitab itu disebutkan mata qarrabul abdu ilayya binawafil. Jadi hamba itu tidak akan mendekat pada Allah terkecuali itu dia menjalankan beberapa kesunatan. Ibadah yang wajib itu sebagai pokoknya modal kita lah supaya kita punya laba yang banyak, kita tuh memperbanyak ibadah sunat, qobliyah, ba'diyah, duha, malam sholat tahajud, baca Quran, itu nawafil kita amalkan. Karena apa? Karena kita cinta terhadap Allah. Kadang-kadang Senin Kemis poso, ada lagi yang Daud sehari puasa sehari tidak. Ada lagi santri itu yang puasa tahunan, dalail 3 tahun dan sebagainya itu. Karena apa? Itu menandakan mahabbah terhadap Allah. Walaupun toh ibadahnya itu sunat, tapi karena kita cinta kepada Allah, kita amalkan. Baca Quran, baca sholawat, baca manaqib, baca berjanji, macam-macam. Dan kita wirid gitu dan macam-macam. Itu karena cinta kepada Allah. Nudbun atau nadbun. Wa qala dawu sapa as-Shadiqu Abu Bakar Shadiq. Man utawi sapa wong iku faqomliki sapa man min khalisi mahabbatillah saking murnine demen Allah. Saghalahu mongko nungkulake iman apa dalika mengkon-mengkono dakun min khalisin mahabbatillah ngantola bidunya anduh saking nubre dunya. Wa au hasabulan gersahake. Wa au hasabulan gersahake apa zalik atau tolak bidunya ingman ngan jami'il basari saking kumpul karo manungsa. Iki wan tidak Abu Bakar Siddiq itu termasuk sahabat yang paling senior.
namanya itu Abdullah. Terus akhirnya karena Siti Aisyah menjadi garwane Rasulullah, akhirnya dia dilakupi dengan Abu, itu Bapak Bakar itu gadis, bapaknya gadis Abu Bakar. La As-Shadiq itu adalah merupakan satu titel yang diraih oleh Abu Bakar ketika itu pada Rasulullah setelah Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi itu pada waktu susah gitu memikirkan Siti Khadijah meninggal, Abu Thalib sebagai pembela Rasulullah juga meninggal tahun itu, sehingga dalam perjuangannya itu seakan-akan mengalami kesulitan. Itu Rasulullah susah berpikir malam, kadang-kadang nggak bisa tidur, ya Allah, mau berjuang ke sana dihalang-halangi, ke sana dihalang-halangi, padahal Siti Khadijah itu sebagai penyandang dana utama. Siti Khadijah orang kaya raya, harta bendanya langsung dicurahkan untuk Rasulullah di kesang berjuang. Abu Thalib walaupun sebelum masuk Islam sebagai pembela utama meninggal. Akhirnya susah. Di dalam kesusahan itu akhirnya Rasulullah oleh malaikat didatang oleh Allah mau di Isra dan Mi'rajkan. Lah setelah Isra dan Mi'raj itu kan Rasulullah itu kan di masjid, selalu di masjid duduk sambil berpikir termenung lah. Abu Lahab karo Abu Jahal lewat. Wah, Muhammad wah, bayangin. Ada kabar apa? Ada kabar. Rasulullah itu tidak pernah bohong. Rasulullah selama hidupnya itu nggak pernah bohong walaupun satu kata pun. Itu sampai guyon itu nggak pernah bohong Rasulullah. Pada satu ketika itu ada wanita sudah tua banget. Ini Rasulullah. Sekarang umur 95 lah. Menemui Rasulullah matur, ya Rasul, apa pula ini mati terus punya Rasul nak meninggal nopo mau swarga. Nah pertanyaan yang ngoten, Rasulullah itu sebenarnya guyon, Mbak. Wonten swarga itu enggak ada orang semacam sampeyan. Tadi wonten swarga ini wong iku nom-nom 25 tahun, sehat, wantengan mboten enten kados sing jenengan niku ngoten. Jadi orang perempuan langsung menangis, ya Allah nangis. Akhirnya Rasulullah itu mesem, diterangkan, mau surga itu nggak nenten umur 90 dinomne, saya izin nom dituane sama semua 25 tahun semua. Bapak itu kan Nabi guyon, tapi betul Rasulullah nggak pernah berbohong sama sekali. Satu kata pun nggak pernah berbohong Rasulullah. Dan di situ Rasulullah ditanya oleh Abu Bakar, oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya apa anaknya? Oh ngenten paman. Begini paman, tadi saya malam tadi saya Isra itu mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa langsung. Setelah itu saya dimerotkan naik ke atas. Saya Muhammad. Pada waktu itu kan bangun perjalanan sejauh itu kok ditempuh semalam. Heran. Apa sekarang sudah terbukti terjawab. Lalu manusia bisa naik ke langit ke Sidratul Muntaha Mustawa. Pada waktu itu belum sampai pikirannya, belum canggih. Wah, tertawakan kaum dipanggil semua. Terus mau Kanjeng Nabi suruh pidato, suruh ngomong apa yang diomongkan seperti ketika diomongkan sama Abu Lahab dan Abu Jahal. Rasulullah biasa tenang, memang qulil haq walau kunna murra. Para jamaah atau para kaum bahwa tadi malam saya oleh Allah diisrokan mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Wah langsung semua ngenyek, menghina, menertawakan Rasulullah. Apalagi setelah itu saya langsung dimerotkan mulai langit satu sebagai sampai Sidratul Muntaha dan Mustawa. Wah Muhammad sudah gendong dan begitu. Lah di tengah-tengah hiruk pikuknya para kaum Quraisy itu menghina Rasulullah, tampil seorang yang gagah berani yaitu Abu Bakar. Para kaum bahwa Rasulullah adalah benar. Saya sebagai pembenar utama Rasulullah itu. Saya itu biasanya kan wong nak ngoten golek selamat dhewe semeneh dhewe selamat kan gitu. Padahal itu harus dikatakan. Akhirnya Abu Bakar oleh Rasulullah diberi lapor As-Siddiq. Jadi As-Siddiq itu diraih oleh Abu Bakar dengan mulai satu perjuangan toh nyawa sampai mati pun
akan saya serahkan karena membela Rasulullah adalah Isra dan Mi'raj adalah benar. Pada waktu itu masih simpang siur. Nah, tapi sekarang sudah terjawab. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sekarang hanya berapa? Satu kebam lagi kok 1 malam. Sekarang hanya berapa jam itu kan? Sudah canggih. Semakin hari semakin canggih, makin hari. Apapun yang dikatakan Rasulullah pasti benar. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sing apa sing diaturnya Rasulullah ambil lakonanmu. Tapi apa sing dilarang Rasulullah kamu harus menjauh dan menjauh gitu. Makanya Abu Bakar itu karena anaknya Siti Aisyah menjadi istrinya Rasulullah, As-Siddiq orang yang sangat teman bener, berani melawan arus. Wes tunggu Rasulullah dengannya Abu Bakar tampil sebagai pemberani bahwa saya lah yang satu-satunya orang yang membenarkan Rasulullah. Wes menang kabeh ngene. Wong orang semacam itu kan yo ngandalane bolone akeh, klejang atur basa Jawane itu. Wis ngene lho. Masyaallah. Rasulullah sabar, dihina kaumnya sabar. Sabar tetap ada pembela. Kadang-kadang maunya Rasulullah kadang-kadang ngomong gak sabar. Kadang saya anak pemimpin lah sabar ya repot. Ya Allah, As-Siddiq gitu. Bismillahirrahmanirrahim itu dawuh. Dawuh yang no. Wan mriki dipun terangaken wa man daqa min khalisi mahabbatillahi sahwalu dzalika an talabid dunya wa aukhasahu an jamil basar. Iku dawuh sing sapa wonge mligi murni hanya ikhlas cinta terhadap Allah, pasti dia tuh masalah dunia itu enggak menggebu-gebu. Ya kita ya berusaha itu, tapi enggak aku harus mati-matian. Nah, saya itu kan mencari dunia sampai mati-matian. Awan digawe bengi digawe awan, dengkul digawe apa sirah digawe sikil-sikil. Wes, yang penting berhasil mendapatkan harta. Padahal itu nak wong cinta terhadap Allah, enggak seperti itu. Harta benda itu sing ngatur Allah. Dan kita yang penting dekat dengan bosnya itu enak kan. Bosnya mau dunia itu kan gamane Allah, segala-galanya Allah. Lah kalau walaupun kamu mencari dunia sampai gundul, sampai kangelan kamu, kalau Allah tidak mengizinkan kamu kaya, nggak akan bakal kaya. Nah, usah. Makanya orang yang kholis, murni cinta terhadap Allah dengan dunia itu akan agak jauh, ada jarak. Kita butuh dunia untuk sama ibadah, untuk perjuangan, tapi nggak sedunia, nggak segala-galanya. Dunia lumbung dunia sepiro ini. Manusia itu sekaya apapun, setinggi apapun pangkatnya, sehebat apapun orangnya, ngondunya bakal ora kerasan. Menungso kabeh ku gak ana sing kerasan nondunya, sapa sing kerasan ngandung. Jadi presiden ping 18 tetep gak kerasan nondunya. Pada akhirnya nusul kancane sing wis mati. Ngondunya ku sokeh, milioner wis sokeh terkaya sak donya. Ngondunya ora kerasan, nondunya itu memang enggak tempat yang abad, yang selamanya. Nopo malih sing kula sampean kabeh hidupnya pas-pasan, mau santri kan pas-pasan, mau santri. Nganu sama di santri ya itu. Ya serba pas-pasan, tapi kalau pulang nanti santri banyak mudah-mudahan menjadi santri yang kaya raya, menjadi ilmunya barokah gitu kan. Makanya santri sekarang mulai di pondok harus banyak wirid, harus banyak mendekat kepada Allah gitu. Santri yang ahli wirid kalau enggak itu berbeda kalau pulang. Saya enggak ahli wirid, itu biasanya pulang bingung, piye arep mulang gak nek santri, mulang yo ora di pondok, gak ada untuk anak wong biasa, gak anak kiai, repot. Tapi nak santri ahli wirid, gak bingung, Allah lah yang akan ngatur semuanya nanti. Enggak, masalah penjauhan juga gak bingung. Makanya dalam Quran itu kan zuzzina linnasi hubbus syahwati, yang pertama itu manusia itu baru dari pesan langsung nikah. Ke pesantren wis kitab oke ngajeni kitab gede-gede mulai ke pesantren nggo perang-perang kerdus kitab. Mau nikah nggak punya modal, ditanya masalah mau kemana? Ke Malaysia. Nyapa mencari modal. Akhirnya nggak oleh modal, malah modal mandil. Lalu pun langsung nikah aja loh. Terus dinalinas ya hubbus syahwati minan nisa itu langsung nikah aja. Karena loh, wis nikah nanti diatur oleh Allah Subhanahu. Kita harus punya satu keyakinan semacam itu. Makanya
Terus diteruskan wa khasahu ngan jami'il basari. Orang itu nak memiliki cinta terhadap Allah. Mawon menungso iku malah gak enak, gak nyaman. Koncone akeh iku gak nyaman. Maunya sendiri dengan Allah. Kayane akeh yo waktu-waktu tertentu. Tapi nak wong iki gak seneng karo Allah, walah bangga di kanca akeh, kanca pelake akeh, bangga. Akhirnya bisa ngebuli ini dan buat bangga. Teman saya kan banyak, semua teman saya kanca yo. Nek wis arep mati ora ana gunane blas. Itu kan tiada guna, betul kan? Tiada lagi gunanya harta, anak, teman dan saudara itu kayaknya kontrol selain bapak itu sama sekali. Sing iso beramal soleh. Mesti iki ngondonya koncone akeh, jangan membangga-banggakan akhirnya rumah sorak mati. Mati. Pengofene akeh, bangga. Akhir rumah sana mati ditone pengopen ren, enggak ada yang tahu. Hanya amal soleh yang bisa membela kita. Makanya wonten iki wa khasahu ngan jami'il basar. Nah Allah menungso terus itu malah gak nyaman. Nyaman itu sendiri dengan Allah, beda sendiri dengan Allah gitu. Selalu gitu. Jadi kadang-kadang ada manusia yang selalu uzlah, nggak mau ketemu manusia lain. Itu karena dia tuh sakit cintanya dengan Allah. Uzlah itu di satu tempat pertapaan yang sepi sendiri, yang kelihatannya sendirian, tapi itu dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tabi'atu wal arba'una utai dawuh kang 47 iku ngene Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana usapne Kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sidqul mahabbati utawi temen-temene sifat temen iku fi salasi fisolin ing dalam telu pira-pira pakerti. Jadi cinta terhadap Allah itu yang sesungguhnya itu ada 3 tingkatan. Ciri-ciri ini kau naik telu. Ayah taroin toh milih sopoman kalama habibihi ing dawe kekasiman ngalah kalame kuari ngalahake ing atase gunemane sak liyane habibihi. Wong kena seneng karo Allah, selalu mengutamakan dawuh Allah daripada yang lain. Sedangkan senang membaca Al-Quran. Makanya kalau kamu lihat tuh orang-orang hafidhah itu, ya Allah benar-benar membaca Quran. Karena apa? Karena dia itu menunjukkan bahwa itu senang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi titenani, ciri-ciri ini, wong nak senang karena Allah itu selalu memilih dawuh Allah daripada dawuh yang lain. Jadi dawuh Allah terus didengarkan. Kadang-kadang malah terbalik. Ada pembaca Al-Quran lengos, tapi begitu ada lagu yang merdu, seneng apa terbalik kan. Lagu penyanyi itu kan hambane Allah gitu. Jadi seneng mendengarkan dawuh Habibnya. Wayah tarulan milih wayah tarulan yen toh milih sapa man mujalasata habibihi ing lelungguhan atau awur lungguh maring kekasiman ngalamu jalan satu goreng ngalahake ing atase awur lungguh sak liyane habibihi. Senengane ku awur lungguh karo wong sing dia seneng ya itu Allah. Wiritan itu kan ya istiqomah. Membaca Quran, ngaji itu. Jadi tempat-tempat pengajian itu adalah majlis yang di situ bersama Allah. Daripada dia itu jagongan karo liyane orang yang diseneng. Saya malah terbalik. Nang masjid itu wae wiridan do melayu metu, ngonjopo do cangkruk. Wong kadang-kadang Jumat itu nang masjid itu sholat Jumatan sebentar. Langsung do keluar. Padahal di keluar tuh ngobrol jopo. Nah, cara bahasa saya kira jago kempul. Wah, ngomong gede-gede. Begitu jak wiritan di dalam masjid seakan-akan wah enggak kerasa. Umum yang biasanya semua war-war itu. Itu berarti orang-orang yang belum cinta terhadap Allah, yang belum hakikatnya cinta kepada Allah. Di sini kan Rasulullah mengatakan sikul mahabbah fi salat.
sesungguhnya hakikat cinta terhadap Allah itu memilih kalamnya Allah daripada yang lain, memilih bersama Allah daripada yang lain. Yang ketiga, wayah tarola yen to milih sapa man sahibihi ing ridho habibihi ing ridane kekasiman ala ridho warihi ing atase ridane sak liyane habibihi. Kowe milih diridhoni Allah daripada yang lain. Kira kita rekreasi, akhirnya waktu sholat ada adzan Allahu Akbar. Karena kita itu senang diridhoni Allah, sholat dulu, dan nanti rekreasi teruskan lagi dan sebagainya. Kadang-kadang malah itu repot, rekreasi enak-enak, malah enak dan uras mending itu apa? Itu berarti belum sikul mahabbah. Kita kadang-kadang pas acara penting, acara resepsi satu pernikahan, jamaah karena kita minta ridhonya Allah. Hanya kita ingin diridhoi oleh Habibi daripada ridhonya. Walaupun toh samanku dengan yang punya rumah, yang mantu, dicari-cari dan semua gak urusan. Saya harus sholat dulu karena Allah. Itu. Wayah taro ridho so Habibi ngalah ridho wairihi. Pak inaman mongko sapene wong iku habat demen sapa man sayan ing suwi-suwi bahwa mongko utaiman iku ngabdu dadi kawulane sae. Nek sampeanku man habat sayan bahwa abdu tadi sampeanku seneng karo sesuatu pasti dadi kawulan. Sampean seneng karo sapi dadi kawulane sapi, seneng karo jam motor dadi kawulane jam motor. Kamu seneng sama istri dadi kawulane istri. Wis diperintah apa manut, Mas? Petang-petang udan-udan, tolong belikan bakso saya. Karena saya pengen makan bakso, wah karena kekasihnya sama seneng, bos budal, lo mantel udanan atau demi sang kekasih. Orang ngasih, sama nggak mau berangkat, nggak mau belikan, dimarahin kan dulu. Jadi uangku nak seneng karo sesuatu, jadi kawulan. Sama seneng karo bodoh, kawulannya bodoh. Sama karo Gusti Allah, hamba Allah, kawulannya Allah, itu yang betul. Lah karena sama seneng karo Allah, yos, wae sholat kudu sholat, wae jamaah kudu jamaah, wae ngaji kudu ngaji, wae qiyamul lail kudu qiyamul lail. Karena seneng karo Allah. Karena sama nggak seneng karo Allah, digugah ya bangga mentelot subuh digugah nggon mulat, jadem. Karena dia itu nggak seneng karo Allah. Yo kita sholat karena nggak seneng, yo sakleme. Itu. Jadi man habba syai'an bahwa abdu. Nah, sama berarti seneng ilmu, jadi kawulane ilmu. Nah, kawulane ilmu ya kudu belajar sregep, istiqomah, mutolaah, taat pada peraturan, masuk ngaji terus, dua paham ra paham, mbok mudeng ra mudeng penting ngaji. Karena seneng karo ilmu. Kesel kaya apa ya tetep ngaji. Ngantuk kaya apa tetep ngaji karena seneng ilmu, jadi kawulane ilmu. Sama seneng karo sapi lho, jadi kawulan sapi bendino ngeritne, guyang, nimpal gue kotorane itu, seneng karo sapi tadi. Karena kok gemas mas sampean kok buang kotoran sita bilang aku seneng karo sapi lho ya wis. Akhirnya sapi cetotne terus buntute tibae pada sekarang itu ada PMK, penyakit mulut dan kaki. Ayo wis tutno terus sapi. Ya ngetutne nganggo Gusti Allah ae daripada ngetutne sapi. Lebih baik kita itu sebagai hamba Allah daripada hamba sapi. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qolan dawu sapa Yahya bin Mu'ad wa misqalu khardalatin utawi sak bobote wiji sawi min hubbilai saking demen Allah iku habbu luwih kademan ilayam wisun min ibadati sab'ina tinimbang saking bedah 70 apane sanatan taun. Yahya bin Mu'ad itu ndawuh, aku sak bobotis uji sawi seberatnya semut udang, hanya berapa gram. Cinta terhadap Allah itu lebih bagus, itu lebih saya senangi daripada 70 tahun kita beribadah. Ya, walaupun kita seumur hidup ibadah, kalau orang nggak senang kepada Allah ya percuma kan. Ya sholat tak geleme waktune ra roh, wudu ya pokoke penting wudu ra ampet batal wudune gak roh wis. Walaupun seumur hidup kamu itu ibadah nang Gusti Allah tapi enggak ada rasa cinta terhadap Allah. Itu lebih bagus kita cinta terhadap Allah. Walaupun sak bobote semut ireng, sak bobote wiji sawi,
itu lebih bagus daripada ibadah itu 70 tahun. Lah saiki kan akeh Mas adone sapa Islam. Lagi wae poso Mas lho. Ayo kudu wajib poso. Lah poso ora ulane to. Mosok wonge kon poso lan wonge poso engko ora ya ora iso nyambut gawe ra kana bojone ra luwe iki ya apa. Maka itu walaupun dia itu apa? Islam, tapi berarti tidak senang kepada Allah. Justru orang-orang semacam itulah menghancurkan Islam. Sholat yang mana? Mas, sama bagaimana apa Islam? Lagi wajah sholat Mas, lah sholat itu nomor luru tuh. Yang penting ya, itu benar saya terus sholat. Rumah sana diremehnya sholat lah yang penting. Sementing ibadah di dunia, sugih ayo maka mau lo. Ini terbalik sekali. Karena kita cinta terhadap Allah, sholat, puasa, apapun itu repoti tetap kita jalankan. Makanya kamu ngaji di pesantren itu tujuan utama itu adalah kamu harus cinta terhadap Allah. Nah wis seneng kepada Allah, wis dilarang tetap berangkat. Rasulullah itu ketika berjuang pertama kali, akhirnya ketemu kali ketua Quraisy yang paling top itu, ya Muhammad. Sebenarnya ki sampean ki pengen opo kan? Nak pengen sugih tak kei bondo sing paling terkaya sak sampean tak wong Quraisy kene. Nak sampean pengen bojo sing ayu tak golek nang wanita sing pol cantike. Wis wong wanita cantik ki opo to? Tak golek ning wong Quraisy. Terus nak sampean pengen pangkat sing tak dadine pangkat presiden atau seatasnya. Rasulullah sampai ya, seandainya matahari di tangan kiriku, rembulan di tangan kanan. Oh, matahari dengan tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku. Saya sampai mati pun tidak akan berhenti untuk berjuang. Itu sekarang cinta kepada Allah. Wes, gak mau bisa dihalang-halang. Pramila niki, walaupun kita ibadah harus cinta kepada Allah. Yang penting kita tanamkan cinta kepada Allah. Ya percuma kita ibadah seumur hidup. Tapi kalau nggak ada rasa cinta kepada Allah, wes sakarepe dhewe. Sholat ya sakarepe dhewe sak sempate, sedekah ya sakarepe sak sempate kan gitu. Wal maqalatu samyatu wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu mendapat hidayah dari Allah dan mudah-mudahan kita menjadi santri yang mendapatkan ilmu yang barokah fid dini wa dunya. Al-Fatihah.